Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Kami ucapkan terima kasih dan selamat datang di podcast Legalku, teman curhat legalku. Oke, bersama saya Aldaisa yang akan memandu pada podcast kali ini. Dan untuk episode kali ini kita berjumpa kedatangan tamu spesial. Halo. Selamat datang. Iya, spesial sekali ya. Kalau dilihat dari Wajahnya itu sangat positif vibes ya. Kalau saya aur-auran. Auranya itu positif vibes. Kalau saya aur-auran. Oke, beliau adalah seorang praktisi, advokat sekaligus akademisi ini. Luar biasa sekali ya. Amin. Beliau bernama Bapak Febrian Alam Susatyo SPG. Selamat datang Bapak. Selamat datang ya. Terima kasih sudah diundang di podcast yang sangat populer ini ya. Ya, amin ya. Luar biasa sekali ini, kalau dilihat kayaknya memang pengalaman di bidang hukumnya oke banget ya. Iya. Ya, kali ini kita akan membahas seputar menjelajah profesi hukum, Pak. Ini cocok sekali untuk yang mahasiswa baru, mahasiswa akhir, bahkan fresh graduate juga bisa. Termasuk saya sendiri yang masih dilema ini abis ini mau ngapain ya gitu. Nah, oke, kita semua ingin tahu Pak, di sini boleh diceritakan awal mula perjalanan karir Bapak di bidang hukum dan motivasinya untuk berkarir di bidang ini nih. Jadi saya mau cerita ya. Iya, mau kita cerita. Jadi ini juga sebagai insight bagi mereka yang ingin kuliah hukum ataupun ingin nanti jadi lawyer, jadi hakim, jadi jaksa. Iya. Jadi sedikit gambaran ya, kalau kuliah hukum itu pasti anggapannya yang milih kuliah hukum kebanyakan karena takut hitung-hitungan. Iya. Ya. Kayaknya termasuk saya. Iya, banyak sekali yang milih kuliah hukum karena menghindari matematika. Padahal penalaran hukum itu lebih berat dibanding penalaran di matematika. Iya. Dan kalau kita lihat selama ini kan orang pikir kuliah hukum hanya menghafal pasal. Padahal sebetulnya tidak, karena di kuliah hukum kita dituntut memahami apa yang menjadi latar belakang kenapa pasal tersebut harus keluar di undang-undang, kenapa ada peraturan hukum itu. Jadi kita mempelajari penalaran sebenarnya, penalaran hukum. Makanya kita belajar tidak hanya menghafal pasal. Iya. Kalau menghafal pasal kan ya anak SMA juga bisa, tapi kalau sarjana hukum itu memahami hukum, mengkuliti pasal. Menganalisis, iya. Kan dan hukum itu selalu update. Jadi setelah jadi SH pun harus tetap belajar. Iya, betul sekali. Kalau Anda mau belajar terus, ya belajar matematika saja. Kalau matematika kan ilmunya nggak berubah. Matematika, fisika kan ya ilmunya seperti itu saja cara menghitungnya. Tapi kalau belajar hukum, misal tahun ini kita belajar KUHP lama, kita undang-undang hukum pidana lama, kolonialisme, tapi nanti di tahun depan kita punya KUHP baru yang mengatur terkait santet, terkait macam-macam lah. Banyak pasal-pasal yang 2026 ini ya. Iya, jadi banyak sekali perubahan yang luar biasa drastis. Jadi bagi sarjana hukum lulusan tahun-tahun sebelum 2025 ya harus belajar lagi KUHP baru. Belum nanti juga ada pembaruan yang lainnya. Lalu soal karir ya. Sarjana hukum itu karirnya begitu luas, begitu banyak. Jadi semisal tidak ingin jadi aparat penegak hukum, entah advokat, polisi, jaksa, hakim, itu bisa di legal corporate. Jadi legalnya di bagian legalnya ya. Jadi kalau perusahaan yang besar butuh legal untuk mengurusi terkait karyawan, hubungan industrial karyawan dengan pengusaha, terkait perjanjian bisnis. Jadi kalau nanti kuliah hukum ya ambillah konsentrasi perdata dagang atau perdata bisnis, karena lebih
berguna ketika nanti tujuannya menjadi legal corporate, entah di perbankan, entah di korporasi yang bidang ekspor impor, entah tentang mining, pertambangan. Jadi selain itu juga kalau mau menambah, kan sarjana hukum ini ada banyak kampus ya di Indonesia ya, tidak terhitung ya jumlahnya ya, yang namanya fakultas hukum. Sebisa mungkin setelah lulus bisa ambil pendidikan profesi advokat PKPA. Jadi nanti pas melamar kerja dia dilampirkan PKPA-nya. Lalu semisal ingin menambah lagi ya, sebenarnya beberapa kampus juga menyediakan pelatihan untuk legal opini, legal drafting, dan legal auditor. Jadi bisa menambah sertifikasi. Karena kalau cuma hanya sarjana hukum saja, nanti akan sulit. Ya, dan kalau seorang sarjana hukum juga harus logis ya, karena mengingat penegakan hukum di Indonesia itu seperti ini, ya karena orang-orang hanya memahami hukum sebagai aturan pasal, tidak memahami maknanya. Jadi penegakan hukum kaku, dogmanya kaku, tidak luas, tidak fleksibel, tidak mengerti bagaimana menerapkan hukum yang bijak. Jadi hukum malah digunakan sebagai alat perdagangan untuk mencari uang. Jadi aduh ini agak apa ya. Oke, lanjut aja Pak. Karena memang hukum itu kan ilmu dinamis ya Pak ya. Kita untuk mempelajarinya ya kita harus terus update juga isu-isunya. Karena seringkali kan kalau kita lihat hukum itu sangat-sangat kaku, sangat-sangat kadang bahkan tidak paham. Jadi ketika kita ada penerapan hukum, misal kasusnya Tom Lembong ya, itu kan korupsi itu sebetulnya merugikan negara, memperkaya diri dan memperkaya pihak lain. Nah itu menjadi perdebatan karena kerugian negara yang timbul itu bukan karena niat jahatnya, dan kalau saya pengen korupsi nih, saya markup anggaran dan lain-lain, tapi karena salah mengambil keputusan. Jadi dalam pemerintahan maupun dalam perusahaan, yang namanya kesalahan dalam membuat suatu policy atau kebijakan yang sudah dilandaskan oleh pertimbangan-pertimbangan dari riset, itu seharusnya hal yang wajar. Jangan sampai kita salah mengambil kebijakan, misal kebijakan MBG ini ternyata banyak sekali keracunan. Nah, itu kalau dipaksakan korupsi ya bisa, tapi kan kembali lagi kebijakan seharusnya tidak dipidana. Kesalahan dalam mengambil kebijakan seharusnya tidak dipidana. Betul. Kecuali kebijakannya ngawur ya. Kecuali kebijakannya yang tidak berpihak umum gitu ya. Kebijakan yang beritikat baik seharusnya tidak dapat dipidana. Jadi kesalahan berpikir ini yang membuat saya berpikir bahwa apakah pendidikan di fakultas hukum kurang, karena hanya menampilkan ini aturannya seperti ini, pengertian hukum seperti ini, tapi tidak bisa mengajarkan suatu makna bagaimana tujuan hukum di negara Indonesia, di negara demokrasi adalah untuk melindungi kepentingan bersama. Kecuali ada kerajaan ya, kalau kerajaan zaman dulu pas sebelum demokrasi ditemukan dan tak arsimat bisa ditemukan, kan memang hukum itu lebih titik beratnya pada membela kepentingan golongan bangsawan ya. Kalau sekarang kan karena ada orang sadar ada konsep demokrasi, ada konsep HAM, sehingga seharusnya hukum dibentuk untuk melindungi kepentingan bersama. Ya kemana-mana ya Muni. Nggak apa-apa sih. Kalau dilihat dari cara bicaranya, kemudian perspektifnya kayaknya oke banget. Memang pengalamannya sudah banyak ya Pak ya. Ya, kita ingin tahu nih Bapak dari awal prosesnya itu gimana Pak? Iya, jadi saya kesasar ya. Kan sampai sekarang Bapak sudah menjadi seorang advokat dan juga akademisi, itu bermulanya bagaimana Pak? Bermulanya karena ngasar kuliah hukum. Kayaknya memang rata-rata anak hukum nyasar. Iseng-iseng Mbak, dari daftar yang terima di hukum. Ya udah, berarti memang jalannya gitu ya. Oke.
ini buat bekal semua orang yang ingin memutuskan berjalan di bidang hukum, konsentrasi di bidang hukum. Bagaimana cara mahasiswa hukum untuk menyiapkan dirinya sejak kuliah untuk masuk ke dunia profesional, Pak? Itu dia. Apa aja yang perlu kita siapin? Public speaking ya, karena saya menemukan banyak sekali orang-orang lulus sarjana hukum itu malah orang-orang yang introvert ya, introvert iya, antisosial iya. Jadi sarjana hukum itu kalau bisa mungkin ketika Anda kuliah, ikutlah UKM debat, peradilan umum. Karena nanti akan berguna untuk public speaking, karena Anda meskipun nanti bukan sebagai advokat, ketika menjadi legal suatu perusahaan itu kemampuan public speaking, kemampuan berbicara yang runut itu sangat dibutuhkan. Iya. Dan itu harus dilatih mulai dari kuliah dan menulis juga ya. Iya. Jangan sampai seperti saya dulu S1 kuliah hukum sudah dibilangin kakak tingkat untuk belajar nulis, tidak dilakukan. akhirnya baru sadar ketika kerja bahwa ternyata kemampuan untuk menulis suatu argumentasi hukum dan suatu opini hukum itu seharusnya kita praktekkan sejak kuliah. Karena kadang mahasiswa lulusan hukum itu nggak paham menyusun argumentasi hukum itu hanya berdasarkan pasal saja, tapi tidak seperti itu. Berdasarkan filosofi dari argumentasi kan biasanya kalau contoh nyatanya sebenarnya di permohonan uji materi undang-undang itu adalah contoh bagaimana legal opini ditulis dengan runut, jadi landasan filosofi undang-undang dasar, biasanya pakainya HAM ya, konsep hak asasi manusia, makna kata dan lain sebagainya, dan lalu dirunut ke undang-undang dan peristiwa hukum dan pasal yang mau diuji. Jadi seperti itu. Jadi usahakan berpikir secara logis, karena penalaran hukum itu berbeda dengan penalaran matematika. Setiap peristiwa punya penalaran yang berbeda. Iya. Ya. Harus memang otaknya dari dini dilatih untuk tajam ya Pak ya. Bisa Dilatih berpikir kritis. Iya, kritis. Saya sudah kritis 2 kali masuk rumah sakit. Ketika mau berkuliah 4 tahun. Bisa kayak soal kursi itu boleh enggak ya kan? Kadang ada dilematisnya. Atau sisi yang melahirkan yang ngambil masih sekolah gitu. Atau sisi kemanusiaan kursi harus tidak boleh gitu. Apalagi yang korban pemerkosaan gitu. Iya. Makanya harus memang melihat dari sebab akibatnya juga. Oke. Terus apalagi nih Pak kira-kira persiapannya nih? Kayaknya kalau banyak yang saya rasakan ya Pak ya, ketika menjadi mahasiswa hukum itu nggak cuma public speaking aja yang harus bisa, menulis ini juga harus bisa, tapi harus ada hal-hal lain juga nih yang perlu disiapkan, kayak pengalaman-pengalamannya. Soalnya ketika saya lulus kuliah itu masih merasa kurang. Sudah berorganisasi, sudah lomba, sudah sudah. Aduh, tapi mahasiswa. Jokowi. Tapi masih tetap kurang karena yang saya rasakan masih kurang di bagian pengalaman lapangannya. Oh iya. Untuk menangani sebuah kasus pendampingannya itu masih kurang ya. Ya itu karena kurikulum kita seperti itu. Karena memang kayaknya di kampus itu dididik untuk menjadi akademisi ya, bukan seorang praktisi ya. Makanya kita harus ada persiapan lebih. Iya. Sebenarnya kesalahannya di kurikulum kita dan di dosennya juga. Jadi ini juga menjadi keresahan saya juga pada waktu kuliah. Jadi dosen-dosennya kan dari PTN ya. Jadi dosen-dosen PTN kan dari PNS bukan praktisi. Jadi terkadang gap antara yang terjadi di lapangan dengan yang terjadi di ruang akademis itu berbeda. Ya mungkin karena satu pada waktu itu belum seperti sekarang. Kalau seperti sekarang kan ada kurikulum yang mewajibkan bahwa ada dosen dari luar, dari praktisi diwajibkan untuk mengajar ke kampus tersebut.
Jadi kalau sampai saat ini sih saran saya ya bertanyalah sebanyak-banyaknya ke dosen-dosen praktisi yang memang diundang ke kampus. Oke. Tapi kalau di PTS biasanya kebanyakan dosennya nyambi jadi praktisi juga, jadi ya Iya. mungkin yang di PTS lebih aman ya. Saya negeri sih Pak. Oh negeri. Saya negeri. Jadi ya tapi ada juga dosennya ya saya memang sama yang tiap hari Halo. yang berdebat dengan hukum Islam dan hukum Iya, nasional juga. Vicky Faraid ya. Bikinnya kitab kuningnya ada sama. Skripsinya perspektif menurut hukum Islam semua itu skripsinya. Saya dulu skripsinya itu perspektif tokoh Pak. Feminis Muslim Indonesia. Wah, feminis muslim. Jadi saya ingat ya, feminis itu mengkritik tentang naskah pasca perceraian ya. Karena yang bisa menuntut kalau nggak salah hanya perempuan. Iya. Sehingga itu menjadi kritik dari kelompok feminis terhadap hukum, kenapa hukum perceraian tersebut malah lebih membela laki-laki. Ya memang seperti panjang. Ngomongin feminisme sampai subuh ya. Sampai besok hari. Oke. Kemudian kan memang di profesi hukum itu tidak hanya advokat sama hukumnya, Iya. ada legal Korporasi, ya. korporasi dan sebagainya. Bisa dijelaskan Pak, apa saja peluang karir lain yang bisa disiapkan oleh mahasiswa dan strategi-strateginya itu gimana kira-kira? Misalnya mau jadi advokat, ini nih harus ini, terus mau jadi akademisi, kita harus mengumpulkan jurnal-jurnal yang sampai skopus itu, yang biayanya banyak banget itu. Kalau mau jadi akademisi, dosen sebetulnya sebisa mungkin kita menumbuhkan jiwa-jiwa ilmuwan ya, peneliti ya. Iya. Karena menjadi seorang peneliti itu tidak ada di dosen sebetulnya. Kita bisa gabung dengan WALHI. WALHI itu lembaga lingkungan hidup ya, atau ke Lokantara atau ke LBH, LBHI. Kan mereka punya divisi penelitian juga, Iya. atau mungkin ke Kompas Bank juga bisa. Jadi punyailah jiwa-jiwa meneliti, baru nanti bisa mencoba peruntungan untuk mendaftar sebagai dosen. Tapi semisal cuma fokus meneliti ya bisa juga fokus yang penelitian saja, karena kalau ke dosen itu udah berat. Yang ngajar iya, neliti iya, Terus publikasi iya, aplikasi iya, dokumennya dokumennya juga ya. Tadi banyak kerjaannya, tetapi bayarannya sedikit. Kalau mau jadi praktisi, yang penting kalau mau jadi advokat, hakim itu bagaimana membentuk mental dan nurani yang istilahnya tidak punya hati ya, karena berhadapan dengan orang yang bermasalah itu berbeda dengan kita pada waktu kita kan sebagai mahasiswa hukum itu tumbuh di lingkungan yang akademis. Kalau kita juga sekolah di SMA yang baik, juga tumbuh di lingkungan SMA yang baik. Tapi ketika kita jadi aparat penegak hukum, kita akan bertemu model masyarakat yang dunianya beda dengan dunia kita yang kita jalani selama ini. Cara berpikirnya, cara menyelesaikan masalahnya. Ya jadi ini biar kalian napak tanah dikit ya sebetulnya ya. Napak tanah Ya, nah sesuatu kata nggak napak tanah kan ya. Karena memang anak-anak orang mampu ya. Jadi ketika ada kemiskinan struktural, terkadang mahasiswa tidak memahami. Apalagi mahasiswa yang memang anak-anak orang dari dunia orang-orang kaya ya. Karena kemiskinan struktural juga berakibat terhadap pendidikan dan lain sebagainya, sehingga ketika teman-teman ngobrol ke orang-orang yang termarginalkan itu tidak semudah ngobrol dengan orang-orang yang berpendidikan. Iya. Karena memang butuh ekstra pemahaman juga. Iya. Dan kita pun harus menyesuaikan. Iya, susah menyesuaikan. Di sisi lain mereka juga kadang minder ngomong kita. Jadi ya ketika ada jadi aparat penegak hukum, jadi legal juga sama jadi legal, apalagi legal yang kewenangan langsung ke lapangan ya, untuk clearing area dan lain sebagainya, itu juga berhadapan dengan masyarakat langsung. Jadi pesan saya ketika jadi mahasiswa adalah ikutilah aktivitas aktivis yang bergerak di bidang kesejahteraan yang bergaul dengan masyarakat
miskin gitu. Iya, biar ada perspektif hanya kebentuk gitu ya. Iya, perspektif hanya bentuk prognostik bahwa Indonesia bangsa yang besar tapi ya yang miskin. Oke. Bangsa. Kayaknya semua profesi itu harus punya mental yang harus persiapan mental. Bahkan jadi peneliti pun teman-teman saya banyak yang sudah mulai menjarah ke peneliti sampai ke NGO nasional internasional juga ada. Mereka selalu sambat ke saya. Ternyata diterjunkan langsung ke situasi krisis itu juga butuh mental yang baik dan juga tenaga yang cukup begitu. Jadi semua profesi kayaknya deh Pak butuh mental ya. Jadi kalau jadi peneliti itu harus membatasi diri ya. Kadang saya jadi ingat pesan dosen saya bahwa ketika kita meneliti ke daerah yang sedang konflik, misal konflik agraria gitu, sebisa mungkin kita membatasi diri sebagai peneliti. Kita nggak bisa menyelamatkan mereka, kita nggak bisa memikirkan solusinya bagaimana. Jadi ya memang harus sabar hati. Bahwa kita hanya meneliti masalahnya seperti ini, kita publikasikan udah. Kalau ikut menyelesaikan rasa-rasanya berat juga, apalagi konflik agraria yang melibatkan perusahaan besar. Ya seperti di Pati itu pernah dulu konflik semen di Ramban juga pernah, itu kan juga jadi objek penelitian beberapa orang. Oke, kita semua di sini ingin tahu Pak, bagaimana perbedaan paling nyata antara teori hukum di kelas dengan praktik hukum di lapangan. Ini kan kadang kan menjadi seorang mahasiswa hukum ilmunya diajarinnya seperti ini, ternyata di lapangan seperti ini. Itu bagaimana Pak tanggapannya Pak? Teori hukum sebetulnya bukan hal yang melenceng ya dari lapangan, tetapi jadi kalau kita dalam skripsi itu kan ada dua hal yang diteliti, entah hukumnya nggak sempurna atau penerapannya yang nggak sempurna. Kebanyakan yaitu penerapannya tidak sempurna. Jadi ada teori dari siapa ya, Friedman kalau nggak salah, ada legal substance, legal structure, legal culture. Nah, legal culture atau budaya hukum, penegakan hukum di Indonesia itu lebih berat di transaksional ya, transaksional loh. Jadi hal-hal ideal yang diciptakan oleh hukum, kembali lagi kan negara Indonesia adalah negara hukum. Konsekuensi dari kalimat tersebut bahwa hukum seharusnya berdiri di atas segalanya. Tetapi dalam prakteknya kekuasaan dan transaksional itu berdiri di atas hukum. Jadi ada melenceng. Katakan kalau negara hukum itu seharusnya hukum sebagai panglima ya, sebagai raja tertinggi. Ada juga negara kekuasaan. Kalau negara kekuasaan itu jelas kekuasaan tertinggi ada di tangan pimpinan negara, raja. Tapi kalau di negara hukum, kekuasaan tertinggi ada di hukum. Sehingga mau itu Anda presiden, mau Anda DPR, itu seharusnya tidak kebal hukum. Tapi pada prakteknya jadi ada suatu hal yang politis. Jadi di sisi lain kita punya konsep negara hukum, tetapi konsep itu tidak diterapkan dengan baik. Bahkan undang-undang yang misal perampasan aset untuk kepentingan publik itu tidak disegera sahkan. Jadi hal-hal yang tercantum di konstitusi kita itu negara pun sampai saat ini kurang bisa memenuhi, tidak bisa memenuhi, malah fakir miskin harus dibiayai negara, pendidikan gratis. Ya meskipun kita tahu di beberapa wilayah seperti Jawa Tengah itu ya sampai SMA gratis ya, tapi kalau di provinsi lain tetap sekolah negeri masih bayar. Jadi selama ini sih teori itu diciptakan untuk membedah hukum, membedah masyarakat. Bagaimana masyarakat yang model seperti ini hukumnya harus modelnya seperti apa. Tetapi di Indonesia sendiri itu hukum dibentuk dengan beranggapan masyarakatnya jahat ya. Berbeda dengan di negara yang lebih maju ya, seperti mungkin Inggris ya atau Australia, itu hukum dibentuk dengan beranggapan bahwa masyarakatnya itu tertib. Jadi
hukum yang kita buat itu masih menganggap bahwa masyarakat itu jahat, tidak susah diatur, sehingga terkadang ya segala sesuatu harus diatur di hukum. Bahkan banyak hal yang seharusnya tidak perlu diatur di hukum harus diatur di hukum di Indonesia. Jadi memang karena permasalahannya rumit di Indonesia ya. Kalau menyalahkan masyarakat SD yang rendah juga bukan salah masyarakat juga, Itu karena ya banyak ini sih faktornya ya juga. karena satu hal ya salah pemerintah ya. Intinya salah satu tugas pemerintah itu seharusnya memberantas kemiskinan, yaitu kebodohan itu harus segera di-clearkan. Ya meskipun ada program sekolah rakyat ya, terakhir ya saya dengar ada program sekolah rakyat, terus saya mikir ini sekolah rakyat di bawah Kemensos, kasus sekolah negeri di bawah Kemendikbud ini ya permutasi lama-lama. Ya, terus ini juga ada fenomena kriminalisasi pendidikan, nah itu yang masih banyak dikritisi. Undang-undang perlindungan anak. Ya, banyak sekali yang perlu dikritisi ya. Iya, oke harus. Masih pemerintah aja. Kita bagian kritik aja udah. Ya kita kritik dong, kita ada kritik bayar pasan-pasan bikin solusi. Iya. Kita beli minum di supermarket, beli korantin di Indomaret, dapat PPN juga gitu ya bagi anda yang pusing dan capek ya kurang kuarantin. Kenapa kuarantin? Satu, karena ini air ini bisa memulihkan hidup anda. Iya. Memulihkan energinya, menambah stamina tentunya ya. Ini masih pusing mau lanjut kemana hidup ini? Ya minum kuarantin dulu. Ya. Terus sekali. Gitu. Ya, ini solusi dari segala solusi hidup ya. Gitu. Jangan lupa kalau misalnya teman-teman ingin membeli produk ini silahkan bisa kontak kita di bawah ini ya. Terus apabila itu menjadi distributornya juga boleh sekali nanti bisa kontak kita di bawah ini. Ini gimana ya? Ya betul ya. Ininya kuarantin dia tutup anda lebih cerah. Karena di negara ini negaranya masih belum cerah. Gitu. Oke, kita semua di sini kita tahu Pak dari sejauh pengalaman yang sudah Bapak lakukan dan juga pendidikannya, terus bertemu dengan orang banyak juga, bertemu dengan orang politisi, kemudian praktisi juga. Ada banyak sekali ya pengalamannya ya dari dilihat dari pengalaman terkait yang sudah disampaikan tadi. Iya. Kira-kira Bapak sudah merasakan puasnya belum untuk menjadi seorang sarjana hukum atau orang hukum ini yang dicinta-cintakan sama mahasiswa hukum, jadi seorang akademisi dan juga praktisi gimana Pak? Ya, sudah puas sih, tinggal kuliah S3 saja. Ya. Tapi kalau ukurannya kekayaan ya belum puas, belum kaya. Tapi ya sekali lagi kalau mau jadi sarjana hukum jangan berpikiran menjadi kaya dulu. Karena ada juga beberapa sarjana hukum yang mengabdikan hidupnya untuk kemanusiaan. Ya orang-orang di LBH, orang-orang di kontrak gitu. Ya, meskipun nggak semua ya, saya tahu beberapa orang-orang juga menjadikan hal itu sebagai jembatan untuk kepala politik. Tapi kembali lagi masih banyak orang-orang yang peduli akan hukum di Indonesia. Masih banyak orang-orang yang peduli mendampingi kaum-kaum yang termarginalkan. Jadi ya itu pilihan hidup nanti setelah kalian lulus, mau menjadi orang yang kaya akan moral atau kaya akan uang. Ya pilihannya itu ya orang hukum itu. Iya harus bermoral ya, tolong kompas moralnya. Karena banyak sekali sarjana hukum yang sudah lulus kompas moralnya besar gitu. Sudah kebentuk realita itu Pak. Realita, aduh. Pas moral gimana nih? Aduh gitu. Ya apalagi yang di LBH yang memang benar-benar mereka itu kiprahnya, hikmahnya benar-benar untuk kemanusiaan ya. Untuk membela orang-orang yang termarginalkan, kelompok yang terdiskriminasi. Kayak contohnya ya semalam saya berjumpa dengan orang-orang yang seperti itu ya. Ini masih aktivisme dia. Ya karena teman-teman saya masih banyak yang perspektifnya begitu dan mereka juga masih banyak yang tinggalnya di lingkungan saya, jadi masih ikut terbawa arusnya gitu. Bahkan sampai sekarang itu saya meskipun sudah lulus berapa bulan ya, saya lulus bulan Mei, kemudian
masuk kuliah itu 2021, itu ya sampai sekarang masih ada dilemanya. Ini mau dibawa kemana arah karir ini ya? Ya udah, biasanya kalau anak hukum itu ya udah tergantung. Kebutuhan hidup. Ya begitulah. Oke, terakhir Pak, Nah, pesan untuk mahasiswa hukum yang sedang merintis jalan menuju dunia profesional itu gimana Pak? pesan saya, belajarlah dengan baik, ya artinya begini, kalau di kampus kan dosen hanya sebagai fasilitator ya. Kritislah, jadi kritislah terhadap tempatmu belajar, kritislah terhadap pemerintah maupun pemerintah dunia juga. Jadi tugas dari mahasiswa hukum adalah mengkritisi aturan, kebijakan, dan pemerintah. Jadi banyak hal yang jadi kritis. Jangan jadi mahasiswa yang saya jadi sarjana hukum harus taat hukum. Ya taat hukum, tetapi juga harus bisa melemparkan kritik-kritik terhadap hukum yang sedang berjalan. Kritis, yang penting itu kritis. Ikut lembaga kajian mahasiswa, ikut BEM, ikut misal ada UKM debat, ikut UKM debat, karena di sana kalian akan belajar bagaimana menyusun argumentasi kritik terhadap hukum dengan baik. Jangan jadi mahasiswa kupu-kupu. Jangan jadi mahasiswa kupu-kupu ya. Boleh pulang ya. Karena memang mahasiswa hukum itu masih yang bukan mahasiswa hukum aja, semua orang bahkan ya. Kita itu harus ini, kalau kata dosen saya itu kita harus mendobrak tatanan yang politik mempengaruhi hukum. Nah itu bahaya sekali ya. Ini kayaknya mulai melekat ya ini. Progresif ya. Itu perempuan melawan. Hidup perempuan yang melawan. Hidup rakyat. Mahasiswa hidup rakyat, hidup perempuan yang melawan. Iya. Oke, terima kasih Bapak. Kita beri tepuk tangan dulu buat kali puasa. Nah, sudah panjang kali lebar ya berbicara seputar profesi hukum dan tantangannya ya. Dan kita sebagai mahasiswa hukum, terutama buat mahasiswa baru, masih panjang di umurnya ya. Masih ada bertahun-tahun yang harus dilakukan. Makanya kita sebelum kita bingung arahnya kemana, kita perlu mempersiapkan diri untuk jenjang yang sudah distrategikan gitu ya. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai berjumpa pada episode berikutnya. Sampai jumpa.